Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggun Miranti Delima dari SMP Negeri 3 Ciamas, Kabupaten Sukabumi, CGP Angkatan 9, dengan fasilitator Ibu Marni Hartati MPD dan pengajar praktik Ibu Eva Purnati SPD MMPD. Di sini saya akan mempresentasikan demonstrasi kontekstual modul 3.1, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin, wawancara dengan pimpinan atau kepala sekolah. Saya akan mewawancarai pimpinan atau kepala sekolah dengan narasumber pertama adalah Ibu Neng Nurasana MPD, Kepala SMP Negeri 3 Ciamas, dan narasumber kedua adalah Ibu Evi Sofia MPD, Kepala SMP Negeri 3 Simpenan. Tujuan pembelajaran khusus, CGP dapat melakukan suatu analisis atas penerapan proses pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajarinya tentang berbagai paradigma, prinsip pengambilan dan pengujian keputusan di sekolah asal masing-masing dan di sekolah atau lingkungan lain. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Anggun. Ibu, apa kabar hari ini, sehat ya, Bu ya? Alhamdulillah sehat. Ibu, sebelumnya saya mohon maaf karena sebelumnya sudah menghubungi Ibu juga untuk minta meluangkan waktunya hari ini, karena hari ini saya akan melakukan wawancara untuk tugas mula mengenai tugas demonstrasi kontekstual di modul 3.1 mengenai dilema etika sebenarnya. Jadi nanti mungkin saya akan memberikan beberapa pertanyaan dulu ke Ibu yang biasa Ibu alami atau yang pernah Ibu alami juga gitu di sekolah gitu ya. Oke, baik. Terima kasih banyak. Yang pertama, ada pertanyaan yang pertama itu seperti Ibu. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, karena tentunya Ibu juga meskipun mungkin belum terlalu lama, tapi saya percaya karena Ibu juga sebelumnya itu kita sama-sama tahu gitu bahwa Ibu ya dengan segala macam aktivitas dan tanggung jawabnya sudah layaknya seperti kepala sekolah gitu ya. Jadi tentunya Ibu juga meskipun apalagi di sekolah yang mungkin baru, tapi tentunya Ibu juga pernah mengalami itu ya. Jadi yang ingin saya tanyakan itu yang pertama. Jadi bagaimana cara Ibu mengidentifikasi kasus-kasus tersebut? Ketika kita dihadapkan dengan kasus apakah ini dilema etika atau bujukan moral gitu ya, ini betul harus diidentifikasi dulu, karena ketika kita sudah tahu apakah ini kasus dilema etika atau bujukan moral, maka kita bisa dengan tepat mencari solusi atau mengambil keputusannya. Nah, biasanya yang saya lakukan itu mencari peraturannya, karena negara kita negara hukum, sangat menjunjung tinggi hukum, maka yang pertama yang dilakukan saya mencari peraturan seperti undang-undang atau Permendikbud gitu ya, atau PP atau apa. Jadi saya lihat dulu peraturannya, apakah ini ada atau bertentangan atau tidak gitu ya. Selain peraturan, karena kita di Indonesia itu banyak sekali adat istiadat yang aturannya tidak tercatat, nah biasanya itu pun dijadikan pertimbangan gitu ya. Hukum atau norma atau kebiasaan yang berlaku di masyarakat sekitar apa, itu biasanya yang jadi pedoman. Nah, kalau misalkan di peraturan dan di norma di daerah tersebutnya bertentangan, ya berarti itu kan bujukan moral. Kalau misalnya benar, ya berarti itu dilema etika begitu. Jadi memang sebelum diketahui kasus itu apakah memang kasusnya dilema etika atau bukan, yang paling utama itu Ibu melihat lihat ke aturan perundang-undangan dulu. Nah, dan adat atau kebiasaan, norma kebiasaan di daerah tersebut. Kemudian berikutnya ini, jadi selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang di mana kasus tersebut itu adalah ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama memang mengandung nilai kebajikan. Berarti kan tadi yang kembali lagi ke dilema etika. Jadi seperti apa itu? Oke, nah kalau kita sudah identifikasi kasus tersebut ada dilema etika gitu kan. Kalau bujukan moral sih kita nggak usah bingung lagi, kita pasti memilih yang benar gitu. Kalau ini dihadapkan dengan dua-duanya benar, maka langkah yang pertama yang dilakukan berdiskusi. Kalau saya lebih senang diskusi dengan pihak-pihak terkait. Kira-kira ini masalahnya tentang apa?
ada kaitannya dengan siapa saja. Nah, maka saya lebih suka rembuk atau diskusi. Kira-kira permasalahannya seperti ini, aturan-aturannya seperti ini. Lalu biasanya saya suka identifikasi kira-kira apa yang bakal terjadi kalau saya memilih keputusan A gitu ya. Apa yang akan terjadi kalau saya memilih keputusan B. Nah, itu biasanya saya mitigasi dulu. Saya prediksi dulu begitu ya, saya prediksi dulu. Nah, lalu setelah itu dibicarakan, didiskusikan. Nah, biasanya kalau saya pribadi ngambil keputusan di hal-hal manakah yang tidak terlalu banyak merugikan orang lain. Nah, itu yang biasanya saya pilih begitu. Jadi intinya memprediksi dulu gitu ya. Ketika kita mengambil keputusan A, apa yang terjadi? Ketika kita mengambil keputusan B, apa yang terjadi? Lalu didiskusikan bersama pihak terkait, dan akhirnya saya akan mengambil keputusan yang tidak terlalu banyak merugikan banyak pihak gitu. Berarti ada langkah-langkahnya ya Bu, ada prosedurnya gitu pengambilan keputusan tersebut gitu. Nah, apakah langkah-langkahnya itu biasanya Ibu rumut gitu dari tersusun, atau memang dilakukan selama itu memang langkah-langkahnya yang ketika ada kejadian baru dibuat gitu, jadi tidak tersusun gitu ya, atau misalnya Ibu sudah biasa menyusun ketika ada masalah itu seperti apa alurnya gitu. Oke. Kalau di sekolah kan terkadang ada masalah-masalah yang sudah bisa kita prediksi akan terjadi gitu kan ya. Tentu saja kalau itu sudah ada prosedurnya, sudah ada patokannya, kita harus apa gitu kan. Tetapi ketika kita dihadapkan masalah yang tiba-tiba mendadak di luar prediksi, nah berarti kan itu harus kita harus membuat strategi baru, prosedur-prosedur baru. Nah, biasanya yang saya lakukan itu tadi mirip-mirip dengan yang tadi gitu ya. Yang pertama, saya akan coba cari dulu literaturnya, cari dulu perundang-undangannya, peraturannya, seperti apa sih ketentuannya gitu. Karena bahasa peraturan, permendikbud, undang-undang itu kan kadang suka sulit dimengerti gitu kan ya. Jadi terkadang saya pun bertanya ke orang yang lebih berpengalaman atau orang yang ahli di bidang hal ini gitu ya. Kalau misalnya di dunia sekolah ya kayak misalkan ke dinas pendidikan gitu, atau ke pengawas pembina gitu ya, untuk menerjemahkan bahasa undang-undang gitu kan. Kadang ada yang apa yang tertulis di undang-undang itu kan tidak diterjemahkan dengan baik oleh semua orang gitu kan ya, karena bahasa undang-undang itu rumit gitu ya. Nah, jadi selain mencari literatur perundang-undangan, biasanya prosedur saya itu kan bertanya dulu ke orang yang lebih berpengalaman atau orang yang ahli dalam bidang hal ini untuk menyamakan persepsi gitu kan ya, apakah benar seperti ini gitu. Langkah-langkahnya seperti itu, baru tadi ikut yang tadi gitu, diskusi dengan pihak-pihak yang terkait. Selesai mendapatkan hasil musyawarah tersebut, baru nanti diambil keputusan yang memang paling sedikit merugikan bagi beberapa pihak yang dari. Ya, betul. Berarti ada hal-hal yang dianggap efektif berarti ya yang dalam langkah tersebut. Jadi, nah dalam hal, kalau menurut Ibu langkah-langkah efektif dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika ini, apa yang dilakukan efektifnya itu? Yang saya rasakan yang paling efektif itu bertanya ke orang yang lebih berpengalaman atau ahli. Nah, gitu. Itu yang paling efektif yang saya rasakan gitu. Kadang kalau kita mencari literatur sendiri, kita punya persepsi yang lain gitu kan ya. Tetapi ketika kita bertanya kepada orang yang lebih berpengalaman gitu ya, itu sedikitnya bisa memberikan gambaran gitu. Soalnya kan orang tersebut kan pasti pernah mengalami masalah yang sama gitu kan ya. Nah, orang tersebut juga kan pasti ketika mengambil keputusan A, hasilnya apa nih, mengambil keputusan B, apa yang terjadi gitu. Jadi orang yang lebih berpengalaman tersebut tahu gitu ya, lebih tahu di lapangan dan pernah merasakan masalah yang sama gitu kan ya. Artinya kalau orang yang bersangkutan pun memilih keputusan yang salah, setidaknya kita bisa menghindari hal itu karena sudah tahu dari pengalamannya beliau gitu kan ya. Dan itu tadi, selain ke orang yang berpengalaman, ke orang yang ahli pula gitu ya, seperti contohnya pengawas pembina atau dinas pendidikan gitu yang lebih paham dari segi regulasi, gitu betul. Karena suka banyak bahasa yang ambigu ya, yang kita kadang tidak pencernaan. Nah, betul sulit dicerna ya. Jadi yang paling efektif itu bertanya ke orang yang lebih pengalaman atau ahli.
ini dibuat gitu, diputuskan bahwa ini keputusannya pada kasus dilema etika gitu. Seperti apa tantangannya gitu? Tantangan yang terbesar yang saya alami gitu ya ketika saya harus membuat sebuah keputusan, tantangan yang terbesar itu sebetulnya jadi saya meragukan keputusan itu sendiri gitu, kesulitannya itu karena benar atau tidak gitu ya keputusan yang saya ambil itu akan bermanfaat atau baik gitu kan ya. Itu yang paling tantangannya terbesar gitu. Kalau untuk sekedar memutuskan, menurut saya itu tidak terlalu sulit gitu ya, mencari literatur atau bertanya ke orang yang lebih berpengalaman itu tidak menjadi sebuah tantangan yang besar. Tapi tantangannya adalah ketika keputusan itu diambil, nah hasilnya seperti apa? Nah gitu ya. Karena masih ada keraguan. Kenapa ragu gitu? Ya namanya di dunia kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok gitu. Hanya terkadang gitu ya. Keputusan yang kita ambil A dengan harapan akan seperti ini, tapi nyatanya setelah terjadi B, C, D kan kita nggak tahu gitu kan ya. Ada beberapa banyak faktor eksternal yang bisa mempengaruhi hal tersebut gitu. Nah itu yang biasanya suka suka jadi tantangan terbesar gitu. Benar nggak ya ini keputusan ini diambil tuh gitu. Takutnya nanti malah yang terjadi itu di luar prediksi kita, malah jadi takutnya keputusan yang kita ambil itu jadi memperburuk keadaan atau seperti apa. Nah, biasanya tantangan yang paling besar itu. Biasanya untuk menghadapi tantangan seperti itu apa yang dilakukan? Jadi misalnya ada dua keputusan gitu ya, apakah ini apa yang A atau yang B. Nah ketika ada keraguan, apa yang biasanya membuat ibu yakin pada satu jawaban gitu? Yaitu tadi karena manusia mah hanya berusaha, kita tidak tahu apa yang terjadi di detik kemudian, di esok hari ataupun apalagi sampai berpuluh-puluh tahun yang mendatang gitu kan ya. Seperti itu aja yang bikin yakin itu karena saya sudah berdiskusi dengan pihak-pihak terkait, saya sudah menyampaikan kira-kira keputusan A ini diambil ini konsekuensinya, keputusan ini B diambil ini konsekuensinya gitu. Jadi ketika si keputusan itu diambil sepakat bersama-sama, itu yang akan meredakan sedikit keraguan gitu. Jadi memang butuh dukungan juga sih. Ya, nah gitu. Jadi ketika si keputusan itu diambil secara bersama-sama, mufakat gitu ya. Jadi kenapa di Indonesia ini sangat dijunjung tinggi mufakat gitu ya, sampai ada di butir Pancasila istilahnya. Menurut saya memang itu opsi yang paling benar gitu ketika mengambil sebuah keputusan bahwa segala sesuatu itu harus mufakat, ya harus musyawarahkan, harus mufakat. Jadi ketika nanti pun misalkan kita ngambil keputusan A, ternyata di tengah jalan ya kita tidak ada sesuatu yang terjadi di luar harapan kita gitu. Setidaknya banyak orang yang bisa mengantisipasi hal itu gitu. Jadi beban kita tidak hanya di satu pundak aja, tapi ikut menyebar seperti itu. Gitu. Sangat jelas sekali ya. Rumit sebetulnya. Pengambilan keputusan sampai ada sebuah pengambilan keputusan itu ternyata memang bukan satu hal yang mudah gitu. Butuh literasinya juga harus baik, kemudian harus mau bertanya gitu ya. Musyawarah tentunya, apalagi musyawarah itu bukan hal yang mudah, tapi kita harus bisa menyamakan persepsi gitu ya. Oke. Untuk pertanyaan berikutnya gini, ini cukup panjang kalau di sini. Apakah ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang biasa ibu jalankan? Oke, ini ada masalah waktu ya. Ya. Kalau dikaitkan dengan masalah waktu, maka saya akan membagi dua masalah tersebut gitu kan. Apakah masalah ini mendesak, harus segera diambil keputusan, ataukah masalah ini tidak terlalu mendesak, artinya masih ada waktu untuk mengambil keputusan. Nah, ketika saya dihadapkan dengan kasus yang tidak terlalu mendesak gitu, ini kasus penting untuk diambil keputusan, tetapi tidak harus sekarang kayak gitu ya, tidak mendesak. Nah, maka saya akan membuat jadwal, akan memanfaatkan waktu dengan baik untuk tadi mengikuti prosedur-prosedur tadi gitu kan, mencari literatur, bertanya, berdiskusi, itu minimal saya ikutin gitu ya, saya jalanin agar tidak menyesal nantinya dalam mengambil keputusan. Namun ketika saya menghadapi kasus yang mendesak, harus ada jawaban sekarang gitu kan ya.
tentu saja saya sebagai kepala sekolah akan menggunakan hak prerogatif saya sebagai kepala untuk mengambil keputusan. Nah, namun tentu tadi ketika masih bisa ada celah untuk berdiskusi minimal dengan internal di lingkungan sekolah, itu akan saya lakukan. Kalau misalnya tidak ada waktu untuk diskusi, tidak ada waktu untuk apapun, saya biasanya langsung cari peraturannya aja, langsung searching mandiri peraturannya seperti apa, saya bahasakan sendiri, langsung saya ambil keputusan saat itu juga kalau menemukan masalah yang memang mendesak harus diputuskan gitu. Berarti kalau ketika ada masalah kasus dilema etika yang harus diselesaikan waktu itu juga, biasanya apa yang membuat ibu yakin pada satu jawaban? Bagaimana cara pengambilan keputusannya sementara tidak diberikan waktu untuk musyawarah? Bagaimana gitu? Jadi balik lagi ke peraturan. Jadi tetap ada satu langkah yang saya tidak akan lewati gitu kan ya, yaitu peraturan gitu ya, karena ini sekolah punya pemerintah punya hukum, punya aturan tertentu. Jadi saya akan kembalikan lagi ke ke aturannya. Nah, itu. Jadi saya cari aturannya, saya bahasakan sendiri dan saya putuskan. Kalau misalnya untuk masalah-masalah yang mendesak banget tidak ada waktu untuk berdiskusi. Jadi tetap aturan nomor satu ya. Ya, kalau menurut saya aturan nomor satu. Apalagi kita yang namanya sekolah itu lingkungannya yang penuh dengan aturan gitu ya. Bukan oleh aturan itu juga banyak aturannya juga gitu. Jadi memang segala sesuatunya dikembalikan lagi, kita minta bantuannya jika tidak ada orang yang ke aturan. Iya gitu. Jadi ketika nggak ada waktu untuk berdiskusi mufakat, jadi ketika ada orang yang protes, saya akan sodorkannya ini aturannya dan pasti ini gitu, istilahnya tidak akan kompromi gitu. Sudah hukum yang mutlak gitu, aturan perundang-undangan gitu ya. Berikutnya adalah tadi sih sebetulnya sudah disampaikan ya, tapi mungkin ingin lebih jelas lagi aja. Di sini pertanyaannya adalah adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ada banyak sebetulnya ya, ada banyak. Cuman yang paling banyak membantu itu adalah keluarga di sekolah sendiri gitu ya, guru-guru maupun staf itu yang paling membantu sekali gitu. Karena lebih tahu apa yang terjadi di lapangan. Nah gitu, jadi faktor internal di masalah tersebut. Ini masalahnya terkait sekolah, maka yang paling membantu guru-guru di sekolah. Tuh, jadi kadang saran dari mungkin kepala sekolah senior atau apa, saya akan abaikan gitu. Kalau misalkan jadi yang diutamakan pasti keluarga sendiri dulu gitu ya, kita keluarga sendiri. Gitu ya, Bu ya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat ibu petik dari pengalaman ibu mengenai pengambilan keputusan dilema etika? Karena saya sendiri pun meskipun sudah mempelajarinya di pekan-pekan lalu gitu ya, bersama teman-teman, kadang kita tuh masih bingung gitu ya. Ketika ada kasus dilema etika, apa yang harus diambil, keputusan yang mana harus diambil, kemudian resiko-resikonya itu kira-kira adakah gitu kriteria bahwa kasus ini memang harusnya diambil dimasukkan ke kasus dilema etika, kemudian harus ada pengambilan keputusan yang memang ada apa ya, seperti tadi kita masih kebingungan gitu cara pengambilannya itu seperti apa gitu. Ternyata baru saya untuk saya sendiri gitu ya Bu ya, dari apa yang Ibu sampaikan itu sangat jelas sekali bahwa ketika kita mengambil keputusan terutama kasus seperti ini dilema etika, benar-benar kasus yang memang butuh pemikiran yang benar gitu, yang matang. Tapi ternyata tidak hanya cukup itu, karena seperti itu tadi kembali lagi ke aturan, kemudian musyawarah, kemudian dan sebagainya gitu. Jadi untuk saya pribadi pun saya cukup banyak memperoleh ilmunya, memahami apa yang Ibu sampaikan. Namun di sini juga ada pertanyaan seperti itu untuk Ibu gitu. Kalau buat Ibu apa gitu manfaatnya gitu dari pelajaran yang bisa diambil apa gitu? Pembelajarannya ya dari pengambilan keputusan ini ya, pembelajaran yang sangat penting bagi saya itu kembali lagi karena kita hanya seorang manusia, hanya bisa berencana, hanya bisa memprediksi apapun yang terjadi itu kehendak Tuhan ya, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengambil keputusan A, maka konsekuensinya A. Ketika kita mengambil keputusan B, maka konsekuensinya B.
Nah, adapun ketika kita mengambil keputusan A, harapan kita A belum tentu gitu ya. Di lapangan harapan A itu akan terwujud gitu ya. Bisa jadi malah memperburuk atau apapun gitu ya. Namun pembelajaran yang saya terima ketika kita sudah mengkaji gitu ya. Ketika kita sudah mengkaji peraturannya, ketika kita sudah berdiskusi, kita sudah menetapkan minimal konsekuensi yang terjadi nanti di lapangan kita harus terima dan siap gitu ya. Karena saya menyadari ketika kita ngambil keputusan B pun kita akan ada konsekuensi yang lain gitu. Ketika kita ngambil keputusan A akan ada konsekuensinya, jadi kita harus konsisten. Ketika kita memutuskan A, kita harus siap dengan apapun konsekuensi yang terjadi setelah keputusan itu diambil. Jadi dari keputusan B yang kita lewatkan, gitu kan ya, itu bisa menjadi refleksi juga buat kita. Artinya, misalkan hari ini saya ngambil keputusan A, lalu keputusan ini tuh ternyata di luar keinginan saya, gitu, di luar harapan saya. Nah, jadi nanti saya akan refleksikan, gitu. Saya akan refleksikan apa yang menyebabkan hal tersebut jadi di luar keinginan kita. Ketika suatu saat nanti saya menghadapi masalah yang sama, nah maka hal-hal tersebut akan dipertimbangkan, begitu. Jadi pembelajaran yang paling berharga di sini saya harus menyadari gitu ya. Saya harus menyadari bahwa beginilah kemampuan saya gitu sebagai seorang manusia hanya bisa merencanakan gitu ya. Jadi ketika ada hal-hal yang terjadi di luar keinginan kita harus terima gitu, tidak mesti menyesal gitu kan ya. Kita harus menerima karena kita masih bisa mencari solusi juga akan masalah yang terjadi di luar keinginan kita itu. Karena tadi kita penting sekali gitu menyadari, karena kalau kita sudah menyesal malah jadi memperburuk situasi gitu kan ya. Jadi ya terima saja ketika ada sesuatu hal yang terjadi di luar keinginan kita, ya terima saja itu sebagai konsekuensi yang kita terima. Kenapa harus kita terima? Karena kalau kita memilih keputusan B pun kita akan belum tentu yang bagus gitu. Karena kita juga mungkin akan mendapatkan yang lebih buruk misalkan gitu, belum tentu juga yang lebih baik. Nah, jadi diterima saja gitu, nggak apa-apa gitu. Pembelajaran diterima saja, atau nanti pada saatnya juga solusi itu akan muncul gitu. Seperti itu pembelajarannya. Jadi memang menjadikan sebuah refleksi ketika misalnya ada keputusan yang tidak sesuai seperti apa yang kita inginkan ya. Karena memang tidak semua keputusan itu kan jawabannya kayak apa, hasilnya itu sesuai harapan kita gitu ya. Tapi kita sudah berusaha. Nah, itu yang penting karena baik lagi kita hanya manusia, ada gimana lagi gitu. Karena jadi diterima dengan baik sambil berefleksi untuk mencari solusinya dan kedepannya jadi jadikan bahan pertimbangan. Jadi bahan diskusi waktu itu pun masih sulit untuk mengambil keputusan kasus dilema etika, karena ketika kita mengambil jawaban A, maka si jawaban B ini bisa memberikan opsi yang lebih baik untuk satu pihak, tapi mungkin bisa merugikan untuk satu pihak yang lainnya gitu. Atau misalnya jawabannya A malah sebaliknya, pada satu pihak lebih tidak baik, namun pada satu pihak yang lagi itu lebih baik kan. Karena kita masih dihadapkan pada kasus yang seperti itu ketika harus mengambil keputusan. Tapi ketika tadi saya juga mendapat pencerahan dari ibu bahwa kita tidak boleh terlepas dari aturan gitu ya. Kalaupun memang harus ada yang mungkin sedikit dikorbankan gitu ya Bu ya, tapi tetap kalau kita berpegang pada aturan seperti yang disampaikan pada ibu oleh ibu gitu ya, bahwa peraturan tersebut bisa memperkuat dari pengambilan keputusan. Iya betul, pengambilan keputusan. Walaupun nanti yang terjadi di luar kehendak kita ya diterima saja, ya mau gimana lagi. Ya seperti itulah kehidupan. Intinya kita nggak boleh takut. Nah itu intinya kita nggak boleh takut untuk mengambil keputusan. Karena masih ragu kan? Iya. Nah, sulit dihilangkan kalau perempuan, apalagi kadang kalau perempuan gitu ya. Aduh sentimental gitu kalau untuk pengambilan keputusan itu takutnya buat si malakama gitu, mengambil keputusan takut salah, B juga takut merugikan. Itu kadang untuk meyakinkan pengambilan keputusan itu paling sulit sebetulnya. Paling sulit. Nah intinya ya jangan takut gitu aja. Ya kan karena harus dihadapi. Ya kayak ibu, alhamdulillah udah alami. Menurut saya banyak sekali yang bisa diambil. Ternyata kemarin saya juga sudah melakukan wawancara pada
sekolah-sekolah yang lain. Memang jawabannya pasti berbeda meskipun pada tujuan satu tujuan, tapi kadang punya persepsi masing-masing kan ya Bu ya. Alhamdulillah dari kemarin juga saya sudah mendapatkan ilmu, apalagi dari sini juga penguatan ilmunya cukup sangat baik gitu. Jadi saya terima apa yang saya pelajari dari buku dan apa yang saya pelajari juga langsung, ternyata lebih mudah menerima, lebih mudah mencernanya ketika kita berhadapan seperti ini langsung. Karena memang tidak hanya sesuai literatur aja mungkin kalau yang masyarakat, tapi yang paling berperan juga adalah pengalaman kemudian pengalaman ibu gitu. Jadi memang tidak apa ya, nggak melayang-layang gitu. Jadi kalau memang sudah dialami pasti jawabannya juga biasanya memang ya itu yang biasa diambil oleh ibu gitu. Jadi saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih banyak gitu ya Bu atas waktunya. Ilmunya juga meskipun secara cuma-cuma mungkin saya dapatkan, tapi subhanallah terima kasih banyak atas waktunya, terima kasih atas jawabannya. Mudah-mudahan tentunya bermanfaat untuk saya juga, bisa memberikan manfaat untuk rekan-rekan yang lainnya juga gitu ya tentang pengambilan keputusan ini ya. Ibu sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih atas waktu dan ilmunya. Oke, sama-sama. Terima kasih kembali buat Ibu. Semoga percakapan hari ini bermanfaat buat tugas Bu Anggun dan buat kedepannya. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ibu apa kabar hari ini, sehat? Alhamdulillah baik. Baik Ibu, saya sebelumnya mohon maaf karena saya sudah mengganggu waktu Ibu. Sebelumnya saya juga sudah menghubungi untuk meminta Ibu meluangkan waktu untuk hari ini. Saya akan melakukan wawancara untuk tugas guru penggerak Angkatan 9, yaitu demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang dilema etika gitu ya. Jadi saya sebelumnya mohon izin juga ke Ibu untuk meminta waktunya. Semoga Ibu berkenan ya Bu ya. Iya. Baik. Jadi nanti saya akan menanyakan beberapa pertanyaan mengenai kasus-kasus mengenai dilema etika yang mungkin biasa atau sering Ibu temukan di sekolah gitu ya, di tempat Ibu memimpin sekolah tersebut gitu. Baik, untuk pertanyaan yang pertama ya Ibu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral gitu? Tentu saja ini untuk mencari sebuah kasus gitu ya, biasanya kita observasi dulu ya. Saya observasi selama beberapa waktu, bisa 1 bulan gitu ya atau lebih gitu ya. Itu ketemu nanti ada kasus, sebuah kasus, apakah itu berkaitan dengan guru ataupun siswa gitu. Biasanya observasi dulu Observasi dulu ya Bu ya. Jadi baru teridentifikasi ada kasus gitu. Oke, baik. Jadi langkah yang pertama adalah observasi. Kemudian yang kedua ini, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan gitu. Tentu saja menurut saya penyelesaian masalah terbaik itu dengan musyawarah atau diskusi ya. Saya selalu melakukan diskusi dengan minimal para wakasek untuk menyelesaikan sebuah kasus yang ada di sekolah ya. Nah kemudian dari hasil musyawarah tersebut tentunya pasti ada langkah-langkah ya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini gitu. Oh iya. Dari hasil diskusi nanti muncul alternatif solusi yang akan kita ambil ya. Nah kemudian nanti solusi terbaik itu akan ketemu kalau kita sudah musyawarah dengan semua pihak. Tentu saja saya tidak pernah mengambil keputusan sepihak gitu. Jadi memang hasil musyawarah tentunya. Iya betul. Keputusan itu biasanya akan seperti apa dilanjutkan mengenai kasus tersebut ya, tentunya melalui musyawarah tersebut betul, ya. Jadi untuk yang keempat ini pertanyaannya begini, hal-hal apa saja gitu. Jadi ini mungkin lebih spesifik gitu ya Bu ya. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Oh iya, saya ambil satu contoh kasus ya.
di sekolah saya itu ada satu yang menurut saya ini kurang pas gitu ya. Jadi ini mengenai tupoksi dari guru-guru ya. Jadi di sana di sekolah itu ada ada kecenderungan segala sesuatu dikerjakan oleh satu orang gitu ya. Padahal semua sudah ada pembagian tugasnya, tetapi itu kurang efektif ya. Jadi semua tugas dibebankan kepada satu orang. Mungkin karena orang tersebut mampu ya, orang tersebut mau melakukan ya. Jadi yang lain itu seolah-olah terlena dengan kondisi seperti itu gitu. Berawal dari minta tolong mungkin ya Bu ya, minta bantuan. Betul. Namun karena lama kelamaan mungkin jadi kebiasaan, Iya. akhirnya menetap di satu orang gitu Betul, ya Bu ya. betul. Oh iya betul. Nah, berikutnya berarti apakah Ibu memiliki mohon maaf Bu, hal-hal yang berikutnya adalah kalau tadi kan yang saya tanyakan mengenai hal-hal apa yang selama ini dianggap efektif. Nah, berikutnya adalah hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika gitu. Tantangannya apa gitu Bu? Iya, tentu saja tantangan ada saja gitu ya. Pertama mungkin guru yang dibebani pekerjaan tadi awalnya merasa terusik gitu. Kenapa saya tugas saya dikurangi gitu, seperti itu. Kemudian di lain pihak ya, guru-guru yang sudah ada di zona nyaman itu mereka juga seolah-olah terusik dengan keputusan yang saya ambil gitu ya, karena mereka harus melakukan pekerjaan sesuai dengan tugas mereka, tugas tambahan mereka ya. Padahal mereka sudah terlena dengan pekerjaan yang dikerjakan oleh orang tersebut gitu. Itu tantangannya. Kemudian satu lagi tantangan, ternyata kenapa pekerjaan itu ditumpuk di satu orang, karena ada beberapa orang yang memang kurang cakap IT, sedangkan kan sekarang segala sesuatu administrasi dan sebagainya itu sudah berbasis digital gitu. Betul, saya memahami karena pada dasarnya hampir semua sekolah seperti itu kadang, apalagi kita memiliki guru-guru yang senior gitu ya, yang betul. memang mereka mungkin cukup asing dengan hal-hal yang berbau digital, maka dari itu biasanya memang dibebankan pada satu orang, biasanya membebankan pada yang lebih muda begitu ya Bu ya. Nah mungkin kalau hampir sama di setiap sekolah karena terbiasa dikerjakan oleh satu orang dan yang lainnya merasa sudah terbiasa gitu di zona nyaman. Padahal kan itu sebetulnya tidak sesuai dengan tupoksi yang seperti tadi Ibu sampaikan ya Bu ya. Berikutnya berarti kalau sudah seperti itu, sudah teridentifikasi kasus-kasusnya, kemudian langkah-langkah efektifnya juga sudah ada, tantangannya juga sudah Ibu lalui, tentunya bukan suatu hal yang mudah ketika pengambilan keputusan tersebut ya Bu ya. Nah, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu jalankan di sekolah Ibu? Tentu saja setiap kasus itu penyelesaiannya berbeda. Ada yang harus diselesaikan saat itu juga, mungkin karena memang urgent ya. Ada yang kita jadwalkan dalam sebuah jadwal khusus, misalnya seperti tadi penyalahgunaan tupoksi itu saya bisa menyelesaikan ketika di akhir tahun pelajaran, ketika awal tahun pelajaran ketika akan membuat surat keputusan pembagian tugas. Nah di situ saya membagikan tugas kepada rekan-rekan guru, kemudian saya beberkan tugasnya seperti apa, dan tagihan-tagihan yang harus mereka lakukan itu harus dilakukan dan dilaporkan secara berkala kepada saya sebagai kepala sekolah. Jadi begitu ya, memang ada langkah-langkahnya. Betul. Tidak semata-mata ketika ada kasus itu harus dibuat lama, atau misalnya tidak semua kasus harus dibuat keputusan hari itu juga, karena mungkin beda kebutuhannya ya Bu ya. Kalau misalnya memang butuh waktu yang sesingkat-singkatnya, mungkin harus tidak mau kita harus secepat mungkin, seefektif mungkin mengambil keputusan. Tapi kalau misalnya memang membutuhkan waktu yang lama, butuh analisa dan mungkin musyawarah seperti yang tadi Ibu sampaikan, pasti membutuhkan waktu yang lama juga ya. Oke, begitu. Baik.
tadi kan sudah Ibu sampaikan ketika Ibu musyawarah itu tentunya Ibu selalu melibatkan warga sekolah, terutama mungkin para waka yang Ibu miliki mungkin ya Bu ya. Nah, di sini juga saya mempertanyakan, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika tersebut gitu Bu? Pada dasarnya mungkin semua membantu ya, warga sekolah semua membantu. Masukan-masukan yang mereka kemukakan itu selalu saya catat ya. Kemudian mereka sebenarnya tahu bagaimana harus menyelesaikan masalah tersebut, tapi mereka tidak punya kekuatan gitu ya, tidak punya power gitu. Jadi ketika mereka mengemukakan solusi alternatif solusi yang bagus gitu ya, itu saya catat, walaupun ujung-ujungnya itu adalah keputusan dari kepala sekolah seperti itu. Ya, seperti itu ya. Jadi memang seluruh warga sekolah itu pasti turut berperan dalam pengambilan keputusan ya Bu ya. Nah, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika gitu Bu? Selama ini yang saya menangani beberapa kasus, jadi pelajaran yang saya ambil itu pertama, jangan mengambil keputusan sebelah pihak ya, juga jangan terburu-buru gitu ya. Jadi semua harus mengikuti proses gitu ya, karena memang etika, yang namanya etika itu berhubungan dengan karakter orang gitu ya, tidak serta-merta ketika kita bertemu dengan orang langsung tahu karakter mereka seperti apa gitu. Jadi harus berproses seperti itu. Iya, betul Bu. Apa yang Ibu sampaikan begitu ya tentang dilema etika ini, sebetulnya saya sudah memiliki gambaran, tapi ternyata begitu apa yang Ibu sampaikan barusan ternyata membuka banyak wawasan gitu ya. Ternyata seperti ini. Selain dari cerita atau pengalaman Ibu, datang Ibu, tapi saya juga bisa melihat gitu bagaimana sosok seorang kepala sekolah sebagai pemimpin pengambil keputusan. Jadi harus seperti apa? Apakah harus tegas kah, atau misalnya harus otoriter kah, atau seperti apa gitu. Saya ingin mengajukan satu pertanyaan terakhir ya Bu ya. Nah, kalau menurut Ibu, ketika pengambilan keputusan, nilai-nilai yang paling sering Ibu pegang gitu, yang selalu Ibu pegang teguh, itu nilai-nilai kebajikan yang seperti apa gitu? Oke. Apa ya? Dalam mengambil keputusan, tentu saja saya sebagai kepala sekolah, tentu saja keputusan saya harus konsisten ya, harus tegas lah. Tetapi juga saya tidak boleh mengabaikan perasaan teman-teman saya ya, itu karena memang sekolah saya upayakan selama ini adalah sekolah rumah kedua bagi kita, bagi kepala sekolah, bagi guru, bagi siswa. Jangan sampai di rumah itu tidak betah gitu. Jadi perasaan mereka juga harus dijaga. Jadi ada kasih sayang di situ. Betul, ya Bu ya, betul. ada kasih sayang dan kebijaksanaan dan juga komitmen yang paling utama Bu ya. Ya gitu. Baik Ibu, terima kasih banyak atas waktunya. Saya benar-benar merasa banyak menerima ilmu yang sangat positif mengenai pemahaman saya tentang dilema etika ini begitu ya Bu ya. Saya mengucapkan banyak terima kasih untuk Ibu atas waktu yang sudah diluangkan untuk saya. Mudah-mudahan bermanfaat, tentunya untuk saya sangat bermanfaat. Mudah-mudahan juga ini bisa memberikan manfaat untuk rekan-rekan saya yang lainnya juga, bagaimana pengambilan keputusan yang sudah seharusnya diambil oleh seorang pemimpin begitu ya Bu. Baik, Ibu terima kasih banyak waktunya. Mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu lagi. Terima kasih banyak atas ilmu dan pengalaman Ibu. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya. Sama-sama. Terima kasih ya Ibu. Sukses juga ya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Analisis dan refleksi. Yang pertama, hal menarik yang muncul saat wawancara adalah kedua kepala sekolah memiliki cara sendiri untuk menyelesaikan suatu permasalahan, namun tetap berpijak pada nilai-nilai kebajikan. Kedua,
Kedua kepala sekolah tersebut sama-sama mengambil keputusan dengan paradigma rasa keadilan lawan rasa kasihan dengan prinsip berpikir berbasis rasa peduli. Namun dalam pengambilan keputusan belum ada prosedur menggunakan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. 3. Rencana ke depan harus adanya prosedur khusus dalam mengambil keputusan sehingga dapat diukur seberapa efektif hasil pengambilan keputusan tersebut dilihat dari faktor resiko dan dampaknya. Yang keempat, saya akan menerapkan pengambilan keputusan dilema etika dengan berdasarkan paradigma dan prinsip yang sesuai dengan kasus yang dihadapi dan mengujinya menggunakan 9 langkah pengambilan keputusan sehingga diperoleh hasil keputusan yang bijaksana. Terakhir, saya akan menerapkan proses pengambilan keputusan secepatnya dimulai dari lingkup terdekat yaitu di lingkungan kelas saat menyelesaikan kasus yang dihadapi oleh murid. Daftar tugas atau checklist refleksi wawancara. 1. Isi hal-hal menarik apa yang muncul dari wawancara tersebut. Pertanyaan-pertanyaan mengganjal apa yang masih ada dari hasil wawancara bila dibandingkan dengan hal-hal yang Anda pelajari seperti 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian apa yang Anda dapatkan. Ada. 2. Misi. Bagaimana hasil wawancara antara 2-3 pimpinan yang Anda wawancarai? Adakah sebuah persamaan atau perbedaan? Kira-kira ada yang menonjol dari salah satu pemimpin tersebut? Mengapa? Apa yang membedakan? Ada. 3. Isi. Apa rencana ke depan para pemimpin dalam menjalani pengambilan keputusan yang mengandung unsur dilema etika? Bagaimana mereka bisa mengukur efektivitas pengambilan keputusan mereka? Ada. 4. Isi. Bagaimana Anda sendiri akan menerapkan pengambilan keputusan dilema etika pada lingkungan Anda, pada murid-murid Anda, dan pada kolega guru-guru Anda yang lain? Kapan Anda akan menerapkannya? Ada. 5. Teknis. Kejelasan suara atau tulisan di video atau blog naratif Anda, format apa yang akan digunakan? Sudahkah Anda mengujinya atau membaca dan melihat hasilnya atau membayangkan bila orang lain membaca tulisan Anda? Ada. 6. Teknis. Durasi waktu atau panjang tulisan. Apakah sudah diuji untuk maksimal dan minimal waktu berbicara atau apakah sudah ditinjau isi dan panjang tulisan Anda dan kepadatan atau intisari materi yang Anda ingin sampaikan? Ada. Demikian pemaparan demonstrasi kontekstual modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Salam guru hebat.